Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang prosedur pemeriksaan radiografi Eisler. Next. Adapun daftar isinya, yaitu yang pertama ada anggota kelompok, yang kedua definisi pemeriksaan, yang ketiga indikasi klinis, keempat prosedur pemeriksaan, dan yang kelima kesimpulan. Next. Anggota dari kelompok 14, yaitu yang pertama ada Nafadita Syarlina dengan NIM akhir 027, ada Alia Suryani Agustin dengan NIM akhir 067, ada Stevi Diana Ritayanti dengan NIM akhir 075, dan ada Akila Adinda dengan NIM akhir 087. Next. Yang pertama, definisi pemeriksaan. Pemeriksaan radiografi skala Eisler sendiri merupakan pemeriksaan radiologi yang menggunakan pesawat sinar X dengan proyeksi Eisler untuk menampilkan gambaran dari mandibula dan dapat menunjukkan kelainan pada mandibula secara radiologi. Next. Adapun indikasi klinis pada pemeriksaan Eisler ini yaitu umumnya indikasi klinis yang terjadi merupakan fraktur dan trauma pada mandibula. Nah, kemudian masuk ke tahap prosedur pemeriksaan. Jadi prosedur pemeriksaannya itu ada 3, yaitu sebelum pemeriksaan, saat pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan. Next. Yang pertama sebelum pemeriksaan, yaitu ada persiapan ruangan dan alat. Kita harus memastikan suhu ruangan pemeriksaan sudah berada di kisaran 20 derajat dan memastikan ruangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sudah dalam keadaan bersih. Kemudian yang kedua ada persiapan alat. Alat-alat yang digunakan ya seperti pesawat sinar X, apron, marker, kaset dengan ukuran 24 x 30 cm, grid, dan fiksasi. Next. Kemudian ada persiapan pasien. Yang pertama yaitu petugas radiologi mengambil formulir permintaan pemeriksaan dan memverifikasinya. Isi dari form sendiri seperti nomor urut, nama pasien, umur, nama dokter pengirim, dan foto X-ray yang diminta. Yang kedua, petugas mempersilahkan pasien untuk masuk ke dalam ruangan pemeriksaan dan tidak lupa untuk memberikan senyum, salam sapa, serta memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang foto X-ray yang akan dilakukan. Yang ketiga, petugas radiologi menghimbau pasien untuk melepaskan semua benda logam yang ada di sekitar area pemeriksaan, serta dihimbau untuk mengganti baju dengan baju pasien yang telah disediakan di ruang ganti. Next. Kemudian, pada saat pemeriksaan, posisi pasien diposisikan semi-oblik di atas meja pemeriksaan. Kemudian posisi objeknya, kepala diposisikan trulateral, kemudian mengatur mandibula lateral pada pertengahan kaset, kemudian ekstensikan leher supaya ramus mandibula sejajar dengan kaset. Next. Selanjutnya, untuk pengaturan tubnya, FFD sebesar 102 cm, CR-nya sebesar 25 derajat ke arah kranial, CP-nya angulus mandibula, kemudian untuk faktor eksposi sebesar 68-80 kV dan 16 MAS. Untuk instruksi pasien, pasien diinstruksikan menahan nafas dan diimbau tidak bergerak selama dilakukan foto ekspos untuk menghindari pengulangan foto dan adanya rotasi. Oke, selanjutnya adalah setelah pemeriksaan. Jadi, ada dua hal utama. Yang pertama ialah pemrosesan, yang kedua ialah evaluasi anatomi dari kriteria-kriteria anatomi imaging pemeriksaan. Yang pertama ialah pemrosesan hasil citra. Pemrosesan di sini ialah mengatur data-data yang sudah didapat pada kaset, kemudian diproses menggunakan CR reader. Jadi yang pertama, pemrosesan citra. Sebelum kita memasukkan kaset tersebut ke CR reader, kita yang pertama ialah menginput data-data pasien melalui workstation dengan menginput nama, data, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan sebagainya. Lalu kemudian kita memilih studi apa yang ingin kita lakukan sesuai dengan pemeriksaan. Kita dapat menggunakan pemeriksaan skala lateral, lalu mengklik Start Study, sehingga jika sudah muncul pemeriksaannya,
tempat pemeriksaannya, maka CR reader kemudian akan terlihat warna hijau yang menandakan bahwa CR reader siap untuk memproses. Maka dari itu, jika sudah ada tanda hijau pada CR reader, maka kita dapat memasukkan kaset tersebut ke dalam CR reader agar terjadi proses image processing dengan cara CR reader tersebut mendeteksinya dengan laser seperti itu. Jika sudah selesai, maka nantinya gambar akan muncul di monitor, dan yang terakhir ialah kaset dapat diambil jika di CR reader tersebut sudah muncul simbol warna biru. Lalu pada workstation sendiri, kita dapat melakukan post processing dengan cara meningkatkan atau menurunkan brightness dan kontras pada gambar agar mendapatkan citra yang lebih baik. Kemudian kita dapat menggunakan FCR untuk meningkatkan trabekulasi dari tulang-tulang yang terlihat pada anatomi imaging-nya. Selanjutnya, jika sudah selesai, maka kita dapat melihat kriteria evaluasinya. Dalam pemeriksaan XR kali ini, kriteria evaluasi yang paling utama ialah terlihat bahwa os dari seluruh mandibula, dan termasuk ramusnya, kondylarnya, coronoid processus, body, dan mentum dari mandibula yang dekat dengan IR itu terlihat dengan jelas. Dan yang paling utama ialah mandibula tidak superimpose di kedua sisi. Kemudian selanjutnya ialah kita dapat melihat exposure yang optimal yang terlihat bahwa soft tissue serta tulang-tulang dari mandibula serta cervical dan seluruh sebagian facial bone dapat terlihat dengan jelas. Kemudian untuk poin utama ialah tidak ada superimpose antara cervical pula dengan angulus dan juga coronoid processus. Makanya itu pasien diberikan fleksi sedikit pada lehernya seperti itu. Dan satu hal lagi ialah tidak ada pemendekan di seluruh tulang-tulang mandibula dan juga tulang-tulang sekitarnya. Yang terakhir kesimpulan yaitu dilakukannya pemeriksaan radiografi Esler, kami dapat memahami kondisi fraktur maupun kelainan yang terjadi pada daerah mandibel pada pasien. Hal tersebut dapat dilakukan melalui prosedur pemeriksaan yang baik dan benar. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.